我々が勝利を目指して戦うということ、とともに、質問でもおっしゃられた通り、Tidak ada yang menduga, begini pernyataan berkelas dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu tentang timnas Indonesia. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu akhir-akhir ini menjadi sorotan publik setelah cukup kerap kali melontarkan pernyataan memuji tentang timnas Indonesia. Entah itu pesiwar untuk timnas agar terlena, atau memang hal itu sudah benar terjadi. Dalam keterangannya, dia selalu bilang kalau salah satu timnas yang paling berbahaya saat ini adalah timnas Indonesia. Hajime Moriyasu menerangkan, dalam pembagian grup Piala Asia Qatar 2024 mendatang, dia tidak mau anggap remeh salah satu tim yang ada di grupnya. Bahkan dia menegaskan kalau semua tim yang ada di grupnya berbahaya dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Saya rasa kita harus bekerja keras untuk Piala Asia tahun depan. Kita punya grup yang berat, ada Indonesia, Vietnam dan Irak. Kami tidak menganggap salah satu di antara mereka lemah, semua sama dan kami sangat serius dalam mempersiapkan tim. Indonesia sudah berubah, sepak bola mereka punya perkembangan yang bagus. Saya tidak mau anggap mereka sebagai tim lemah. Saya respect dan saya pikir mereka adalah tim yang berbahaya untuk kami. Saya tidak pernah berpikir bisa mengalahkan mereka dengan mudah di fase grup nanti. Yang terpenting semua pasti ada target sendiri. Dan setiap tim pasti akan habis-habisan memberikan yang terbaik untuk negara mereka, saya hanya bisa sampaikan hal itu. Hajime Moriyasu menerangkan kalau timnya tidak pernah menganggap remeh tim lain yang ada di grup nanti, karena dia sendiri sadar semua tim punya target masing-masing, dan pasti akan memberikan yang terbaik. Walaupun di atas kertas, timnas Jepang diprediksi akan mudah melibas 3 kontestan lainnya seperti Irak, Indonesia, dan Vietnam, tapi Hajime Moriyasu enggan sombong. Secara kekuatan, timnas Jepang memang levelnya sudah berada di dunia, karena peringkatnya sendiri memang sudah berada di 20-an. Berbeda dengan Indonesia yang berada di posisi paling buncit dengan peringkat 147, membuat timnas Indonesia diprediksi akan sulit bersaing, walaupun masih ada kemungkinan. Saya tahu dia pelatih hebat, dia pasti memberikan sesuatu yang berbeda untuk Piala Asia nanti. Saya tidak akan menyepelekan tim manapun. Apalagi mereka Indonesia sekarang dalam proses yang bagus, dan pemain mereka juga banyak yang bermain di luar, dan saya pikir itu adalah ancaman. Saya sendiri tentu ingin bawa Jepang lolos dari grup ini, dan kami juga akan bertarung habis-habisan di pertandingan nanti tutupnya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu melontarkan pendapatnya setelah mengetahui hasil undian Piala Asia 2023, di mana tim negeri Sakura itu berada satu grup dengan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, undian Piala Asia 2023 digelar di Doha, Qatar pada tanggal 11 Mei lalu. Jepang masuk dalam grup D bersama timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Hajime Moriyasu pun buka suara terkait komposisi calon lawannya di grup D. Pelatih 54 tahun itu menganggap bahwa banyak pelatih lawan yang telah tahu cara permainan timnya. Hal tersebut menurutnya akan menyulitkan langkah Jepang, sehingga dirinya menilai timnya berada di grup yang berbahaya. Saya pikir semua grup itu sulit, ungkap Hajime Moriyasu, dikutip dari Soccer King. Menurut saya, kami berada di grup yang sangat sulit, imbuhnya. Hajime pun menegaskan bahwa dirinya dan timnya harus melakukan persiapan matang untuk menyongsong Piala Asia 2023. Jadi saya pikir kami juga harus mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik, ujarnya. Lebih dari itu, ia menyebut bahwa tidak ada tim yang bisa diremehkan di grup ini. Saya pikir kami harus mewaspadai semua tim, katanya. Kami harus melakukan analisis agar dapat mengetahui kekuatan sendiri dan mempelajari kekuatan lawan, tambah pemain timnas Jepang itu. Seperti yang diketahui, Jepang merupakan tim terkuat di grup D Piala Asia 2023 ini. Kekuatan Jepang pun menjadi perhatian khusus Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui timnas Jepang merupakan lawan sulit bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti.
Memang seperti yang diketahui, Jepang adalah negara terbaik di Asia, ucap Sintayong. Jadi memang sulit bagi kita untuk melawan mereka. Meski begitu, timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin di grup D Piala Asia nanti untuk bisa lolos ke fase berikutnya, minimal mengincar runner-up terbaik. Apalagi timnas Indonesia kedatangan amunisi baru, yaitu JIZES, tentunya akan memperkuat skuad Garuda di Piala Asia nantinya. Belum lagi ditambah pemain keturunan yang lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama dan Elkan Bagot di posisi pertahanan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2023 akan dihelat di Qatar mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Nantinya di laga perdana, timnas Indonesia akan terlebih dahulu menghadapi Irak pada tanggal 15 Januari. Lalu setelah itu, timnas Indonesia akan melawan tim sesama Asia Tenggara, yaitu Vietnam pada tanggal 19 Januari. Dan yang terakhir barulah timnas Indonesia menghadapi timnas Jepang pada tanggal 24 Januari. Pada Piala Asia terakhir, 2019, Jepang keluar sebagai runner-up setelah tumbang di final atas Qatar dengan skor 1-3. Sementara itu, timnas Indonesia belum pernah lolos dari fase grup sepanjang ikut serta di Piala Asia pada edisi 1996, 2000, 2004 dan 2007. Sedangkan Irak sendiri pernah menjuarai Piala Asia di tahun 2007. Vietnam pernah memperoleh posisi keempat pada tahun 1956 dan 1960, yang saat itu masih menggunakan nama Vietnam Selatan. Tentunya, besar harapan kita melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 mendatang. Semoga skuad Garuda dapat berbicara banyak di Piala Asia nanti, minimal timnas Indonesia harus mengejar runner-up jika ingin lolos ke babak berikutnya. Pastinya Sintayong punya strategi khusus untuk timnas Indonesia berlaga di Piala Asia nanti, dan akan mencoba mempelajari taktik setiap kontestan yang berada di grup D.